Pada kesempatan siang hari ini, luar biasa ya, akhir tahun Masehi. Nggak apa-apa refleksi untuk diri, bukan tentang akhir tahun ya, gitu ya, bukan tentang kita merayakan atau tidaknya, tapi kita tafakuri diri bahwa setiap tahun kita selalu melewati ini. Tapi apakah pada tahun-tahun yang baru, yang baik hitungan Hijriah maupun hitungan Masehi, apa sih yang baru? Apakah tahun yang kita lewati itu tetap begini-gini terus, begini-begini saja? Usia ayeuna sabaraha tahun ya teh? 10 tahun langkung, abdi 11 tahun, langkung 30. Kok berasa begini-gini saja? Salat kita masih jika kita 10 tahun anu kapungkur masih gitu, ayeuna masih gitu kene. 5 tahun anu kapengker gitu-gitu kene dugi ka ayeuna. Lalu apa yang harus dilakukan? Mudah-mudahan jawabannya ketemu di siang hari ini. Oleh karenanya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seringkali yang diingat ketika mengingat baginda Rasulullah Muhammad adalah ini yang perlu saya ingat. Ketika Sayyidah Fatimah meminta kepada beliau, ketika Sayyidah Fatimah bertanya kepada beliau, ketika Sayyidah Fatimah komunikasi dengan ayahandanya, tapi yang selalu diingat oleh baginda Rasulullah adalah umatnya. Rasulullah bisa saja banyak mendoakan putrinya. Ketika dalam banyak kesempatan beliau selalu bilang, wahai Fatimah, permohonanku kepada Allah aku tunda, aku simpan untuk kelak, untuk mendoakan umat-umatku. Adakah cinta yang lebih besar daripada cinta seperti ini? Bagaimana tidak? Bahkan untuk keluarga yang beliau sayang pun lebih diutamakan kita umat-umatnya. Karena Rasulullah tahu bagaimana keadaan umatnya. Yang orang masih kaki hanya ngaku cinta, aku mah cinta, betul gak? Dan aku mah cinta kata Kanjeng Rasul. Tapi pembuktian cintanya itu yang ternyata belum banyak kita lakukan sampai saat ini. Maka hati yang beriman kepada Allah akan bergetar ketika nama Allah disebut. Hati yang cinta kepada baginda Rasulullah maka akan ada bergetar ketika Rasulullah dan kisahnya disebut. Itu bedanya antara orang yang beriman dengan yang tidak. Baik, siang hari ini refleksi akhir tahun atau awal tahun ini teh? Akhir tahun. Oke, akhir tahun ya. Apa kata sering baca Kiai Haji Mustafa Bisri yang sering banget bikin puisi? Saya awali dengan itu dulu, berbincang tentang akhir tahun. Coba kita lihat. Bersama Uti dibacakan, bagi yang baru ketemu, nama saya Tina Haryanti. Saya dipanggil, sering banget dipanggilnya Uti ya. Ulah tarik deui ustadzah nama. Uti ustadzah Tina, ameh ustadzah atau tarik deui Uti aja panggilnya. Jadi kalau kajian sama Uti ya agaknya Uti. Baik, saya bacakan ini ya. Teh ngawas siang-siang niatkan i'tikaf di masjid ini. Kade ulah nundutan. Selamat siang hadirin. Selamat datang di Masjid Jainal Anwar ya, bagi yang akan santap siang hari ini. Aduh, asa jadi MC di acara hajatannya ya Allah. Nadadak jadi lapar. Ingat kana rendangnya, kana kentang segala rupa aya. Jadi jangan terkoceh sama suaranya. Kiai Haji Mustafa Bisri. Ini beliau berbincang tentang tahun baru. Saya bacakan dulu sebelum ke materi. Kawan, sudah tahun baru lagi ya. Belum juga tibakah saatnya kita merunduk memandang diri sendiri, bercermin firman Tuhan sebelum kita dihisabnya. Kawan, siapakah kita ini sebenarnya? Muslimkah? Mukminkah? Mutakinkah?
Khalifah Allah, umat Muhammadkah kita, khairul umatkah kita, atau kita sama saja dengan makhluk lainnya, atau bahkan lebih rendah lagi dari makhluk yang lainnya. Hanya budak perut, hanya budak kelamin. Iman kita kepada Allah yang gaib rasanya lebih tipis dari uang kertas ribuan, lebih pipih dari kain rok perempuan. Betapapun tersiksa kita khusyuk di depan masa, dan tiba-tiba puas dan binal di saat sendiri bersamanya. Syahadat kita rasanya lebih buruk dari bunyi beduk atau pernyataan setia pegawai rendahan saja. Kosong, tak berdaya. Salat kita rasanya lebih buruk dari senam ibu-ibu, lebih cepat daripada menghirup kopi panas, dan lebih ramai daripada lamunan 1000 anak pemuda. Doa kita sesudahnya justru lebih serius memohon enak hidup di dunia. Ingatkah kita bahwa doa demi doa yang kita panjatkan pagi, siang, sore, malam tak lepas dari urusan perut, tak lepas dari urusan dunia. Rizki ya Allah, rizki ya Allah, rizki ya Allah. Betul. Puasa kita rasanya sekedar mengubah jadwal makan minum dan saat istirahat tanpa menggeser acara buah syahwat. Ketika datang rasa lapar dan haus, kita puasa hanya sekedar lapar dan dahaga. Saat berbuka masih harus berjejer dengan makanan 1, 2, 3, bahkan 5, 6, 10 dan lainnya. Saat haus masih teringat bagaimana es campur, es teler, es buah, jus dan lain sebagainya, tanpa pernah memikirkan kita kelak di padang mahsyar apakah akan haus dan dahaga atau kelak Allah anugerahi air dari telaga. Betul? Ini tentang tahun baru. Di awal kalimat puisi ini, selesai baca puisinya, apakah kita muslim, mukmin atau mutakin? Maka jawaban untuk refleksi tahun baru kita adalah satu, yuk perbaiki iman kita. Nawan cenah? Perbaiki iman kita. Seringkali iman kita yajid, terus kajian, alhamdulillah ikut kajian, pulang dari kajian ngumpul sama majelis taklim, ngumpul dengan orang-orang yang berilmu, ngumpul dengan orang-orang soleh, tambah lagi imannya. Nyurucut deui ketika mendengar firman Allah, giat lagi beribadah, istiqomah lagi menutup auratnya, jauh lagi dengan orang-orang yang tidak satu haluan. Nongkrong sana sini, gak apa-apa sesekali, tapi jangan mudah terpengaruh ke sana. Iman kita turun lagi, yankus. Bakal terbaik ketika kita menghadapi awal tahun adalah ayo perbaiki iman. Agama kita, Islam ini dibangun dalam 3 fondasi sebagai diri. Iman, Islam, ihsan. Kita akan coba hari ini menghadirkan Allah dalam diri kita. Jangan lepaskan lagi. Setiap hari juga iya. Pasok netepan kan? Aidina netepan ingat ka Gusti Allah, ingat ka sanes. Dan gitu. Ya kan? Maka yang diperbaiki adalah iman. Maka 3 hal yang nanti kita refleksi. Teman-teman sering banget kajian saya hadir refleksi gitu ya, kita muhasabah. Tapi untuk kali ini sama UT difokuskan pada 3 hal.
iman, Islam, dan ihsan. Oleh karenanya, bagaimana dalil yang akan kita jadikan rujukan agar kita ini mencintai Allah? Dalilnya sangat masyhur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Tanamkan cinta kita kepada Allah. Apa doa tentang cinta kepada Allah teh? Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Itu yang paling pendek. Coba yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa amalan ladzi yuballighuni ila hubbaka. Artinya, ya Allah, aku memohon cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu, dan amal perbuatan yang menghantarkanku kepada cintamu. Indah tuh upami dicintai Allah. Indahkah ketika kita mencintai orang yang mencintai Allah? Kita sayang sama ibu dan ayah, dan bahagia ketika ibu dan ayah itu mencintai Allah. Maka cintanya kepada anak-anaknya adalah dengan dasar cintanya kepada Allah. Kita berbakti kepada orang tua, mau bagaimanapun orang tua kita. Apakah orang tua kita soleh atau tidak? Apakah orang tua kita seiman atau tidak? Apakah orang tua kita membuat kita bahagia atau menorehkan luka? Apakah orang tua kita bagir atau wapi ambekan atau wagari ambek? Kalau dasarnya kita berbakti adalah cinta kepada Allah, maka kita akan tetap berbakti kepada orang tua. Yang sudah menikah, bayangkan suami. Andaikan kita mencintai suami karena parasnya, karena hartanya, parasnya suatu hari akan hilang, berganti rupa yang keriput. Kalau dasarnya bukan karena cinta kepada Allah, maka akan selalu mengeluh dan membandingkan suami kita dengan orang lain. Suami non lain mah gitu dan sebagainya. Kita boleh memilih laki-laki sebelum menikah, tapi ketika sudah menikah, kita hanya punya satu pilihan untuk mencintai orang yang sudah menikahi kita. Itu adalah suami. Tidak ada pilihan lain. Seperti apapun ia, sejelek-jeleknya suami kita, dasarnya Fir'aun anu ngaku Tuhan. Oleh karenanya, bakti kita kepada suami bagaimanapun adanya, tetap fondasi dasarnya adalah cinta kepada Allah. Bagaimana kalau kita memutuskan berpisah dengan suami, dasarnya pun karena Allah, bukan karena yang lainnya. Wahai Allah, Engkau pernah mempersatukan kami. Ketika sekarang saatnya Engkau memisahkan kami, tetaplah hati ini mantap cinta kepada Allah. Kalau emang ada perpisahan karena Allah, ada pertemuan karena Allah, perpisahan juga karena Allah, maka hidup akan tenang jika seperti itu. Tidak pernah menangis menyesalkan pertemuan, tidak pernah menangisi perpisahan. Kenapa? Karena semuanya karena Allah. Dasarnya itu adalah karena Allah. Begitupun dalam berteman, ajak teman ikut kajian, ajak teman bareng-bareng dalam kebaikan. Diajak hayu, alhamdulillah, enggak pun enggak apa-apa. Kenapa? Karena dasar pertemanan kita ikhwah. Ya kita sama-sama. Dasarnya itu adalah karena Allah. Capek, tapi ingat ada Allah bareng sama kita. Lelah, kita bekerja banting tulang demi orang-orang, tapi orang-orang nyakitin kita teh teka palang. Kita seringkali ada rasa ingin dihargai, dan orang teh capek, lelah, letih memperjuangkan banyak orang. Tapi kalau misalkan itu dasarnya, lelahnya akan sangat-sangat bertambah-tambah. Tapi kalau udah dasarkan Allah, mau capek, lelah, bagaimanapun Allah. Dan kita teh akan pulangnya diri, kan wae capek mah teh kurang naon.
Dia nyeri hatikan ku batur, tekunahan asal ulah orang nyeri hatikan diri sendiri. Orang lain menyakiti kita, kan we da eta mah tugasna. Asal jangan kita menyakiti diri kita sendiri, tidak percaya sama diri. Orang lain menghina kita, kan daya tambah lisanna. Asal jangan diri kita tidak percaya sama kemampuan diri sehingga merendahkan diri kita sendiri. Orang lain menghinakan, nyakitin, kan daya tambah tugasna. Ada yang Allah tugaskan, orang-orang yang Allah hadirkan dalam hidup kita untuk menyakiti kita. Kan asal orang ulah kita disakitin sama orang, kita tidak percaya sama diri kalau diri ini mampu menghadapi itu. Kita yang justru nambah nyakitin. Kita dipandang lemah sama orang, kita yang tidak boleh lemah. Katanya yang harus tangguh. Jangan tidak percaya sama diri kita sendiri. Allah memberikan lapangan yang luas, kepasrahan kepada Allah itu sangat luas. Wahai hamba-hambaku, kembalilah kepada Allah, pasrahkan kepada Allah. Capekmu karena kamu yang bilang dirimu capek, lelahmu karena kamu yang bilang dirimu lelah. Tapi Allah bilang, Allah sedang memberikan kepasrahan yang luar biasa agar engkau tawakal kepada Allah. Dan Allah selalu yakin engkau kuat, maka yakin kita ini diri yang amat sangat kuat, hebat. Kan atapkan we luka mah dan semua juga terluka. Allah hadirkan orang-orang yang membahagiakan kita, alhamdulillah. Allah hadirkan orang-orang yang menyakiti kita, alhamdulillah. Allah hadirkan orang-orang yang benci kepada kita, alhamdulillah. Allah hadirkan orang-orang yang menyakiti kita, alhamdulillah. Maka ucapan alhamdulillah ini lebih baik daripada apapun yang menimpa pada diri kita. Karena gak mudah. Saya bagikan uang 100.000 siang hari ini, gampang mengucap alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi ketika kita dihina, direndahkan sama orang, susah untuk mengucapkan alhamdulillah. Maka perkuat iman. Kenapa? Agar bisa mengucapkan alhamdulillah setiap saat. Sok hadirkan Allahnya. Hari ini kita fokus ke sana. Fokus. Tes. Parem. Fokuskan kepada Allah. Allah hadir nggak? Allah ada. Allah ada. Sok rasakan. Dari awal sampai akhir aja ini saya ingin ajak ke sana. Saya mau fokuskan itu. Saya kalau diundang ngisi kajian, ngisi Maulid Nabi atau ceramah, saya tanya sama panitia. Antum mau panitia mau jamaahnya mau diajak ketawa atau nangis gitu. Diajak ketawa bisa, ayo gitu. Atau mau diajak nangis. Ya, orang pikirannya saya tuh nangis wae, padahal enggak. Cuman rata-rata yang modalnya yang minta ingin terharu aja gitu. Ada juga yang pengen ketawa karena geus unggal boy cenah nangis di rumah teh. Jadi pas waktu ngaji mah tuh hoyong seserian nih hayu gitu. Ya tergantung permintaannya. Tapi kalau siang ini enggak. Siang ini yuk kita sama-sama perkuat iman dengan dari awal sampai dengan akhir menghadirkan Allah di sini. Nanti ada kita beberapa tekniknya. Tes. Okay. Lalu baik. Allah, ada lafaz Allah di sini di atas. Ayo kita bayangkan. Fokus ke sana. Allah. Panggil Allah dengan amat sangat lembut sekali. Allah. Nanti ketika menyebut asma Allah itu boleh bayangkan banyak rezeki yang Allah kasih, boleh bayangkan orang-orang yang penuh kasih, boleh bayangkan luka, boleh bayangkan sedih, boleh. Tapi semuanya pasrahkan kepada Allah. Jadi sepanjang kajian ini terus hadirkan Allah dalam hati ini. Seorang hamba, ya, ini fokusnya bahasanya pada iman, perbarui iman ketika tahun baru. Seorang hamba yang patut kita teladani dalam keimanan yang sangat kuat adalah seorang laki-laki, warna kulitnya hitam, namanya siapa namanya? Bilal bin Rabah. Bilal yang suara adzannya dicintai Rasulullah, yang sandalnya terdengar di surga karena sudah dijamin masuk surganya Allah. Bilal sampaikan, ketika Bilal dipanggil lagi oleh para sahabat, wahai Bilal, hei, hari engkau ke mana wae?
Sok aku kumandangkan azan. Kemudian Bilal bilang, saya tidak kuat untuk mengumandangkan azan lagi. Kenapa? Karena orang yang saya cintai sudah tidak ada. Dulu ketika saya mengumandangkan azan, selesainya saya kemudian ketuk rumah baginda Rasulullah yang sekarang itu Raudhah. Wahai Rasulullah, sekarang waktunya salat. Aqimish shalah. Dirikanlah salat. Maka mulailah Bilal di situ iqamah. Orang-orang datang, Rasulullah jadi imam. Bilal kemudian sampaikan, sekarang sudah tidak ada lagi Rasulullah. Lidah saya tidak bisa mengumandangkan lagi azan. Kenapa? Karena ketika saya mengumandangkan azan, saya membayangkan bagaimana Rasulullah. Setelah selesai saya azan, saya iqamah, Rasulullah yang akan jadi imam. Tapi kalau sekarang tidak ada, saya melihat orang lain yang akan jadi imam. Kenapa? Saya sangat tidak kuat lagi. Bilal kemudian bilang, cintanya ia kepada Rasulullah dasarnya adalah cintanya kepada Allah. Saya hanya budak biasa. Ketika Rasulullah bilang, sandalnya Bilal terdengar suara tekannya di surga. Itu jadi luar biasa. Kenapa? Kalau yang diumumkan itu adalah Umar bin Khattab yang biasa, sahabat Rasulullah. Kalau yang diumumkan adalah Sayyidina Abu Bakar yang biasa, hartanya habis, khalifah pertama, sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah, Ali abdi saha, fakir miskin, budak, hamba sahaya yang dihinakan, tapi Allah angkat. Bilal ingat ketika dalam dirinya hanya ada Allah, 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 ahad, 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 tetap teguh dalam lisannya, dalam hatinya, Allah, Allah, Allah. Pun ketika dia harus dipanggang di tengah terik panas, di musim panas tanah Arab yang panasnya luar biasa, di situ disiksa, ditusuk, dipukuli, agar Bilal kembali kepada agamanya yang lama. Oh tidak, dalam lisannya muncul hanya ahad, ahad, ahad. Darahnya mengalir, sakitnya luar biasa. Dibilang hanya tersenyum dan dalam pandangannya ahad, 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 ahad. Allah, 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 Allah. Sampai akhirnya Bilal kemudian dimerdekakan dan menjadi pengikut baginda Rasulullah yang sangat setia. Allah berikan Bilal kemuliaan, Allah berikan Bilal suara yang sangat indah ketika mengumandangkan azan. Rasulullah dan kaum muslimin saat itu senang sekali mendengar azan dari Bilal yang berkumandang. 2 tahun berlalu, Rasulullah sudah tidak ada. Bilal tidak pernah mengumandangkan azan setelah wafatnya baginda Rasul. Sampai suatu ketika Bilal bermimpi, Rasulullah sepertinya marah sama beliau, bentuk gitu ya. Kenapa? Apakah engkau tidak merindukan aku lagi, wahai Bilal? Kata Bilal, oh tidak mungkin, saya tidak merindukan engkau, wahai kekasih Allah. Bahkan Bilal pernah menangis dari pagi sampai dengan malam, malam sampai dengan pagi ketika merindukan baginda Rasulullah. Sampai kemudian Bilal bilang kepada saudaranya, saya akan berangkat ke Madinah. Kenapa? Saya bermimpi baginda Rasulullah. Saya akan berangkat ke sana. Saya akan mengunjungi makam baginda Rasul. Perjalanan yang sangat panjang yang jauh Bilal tempuh karena kerinduan dan kecintaannya kepada baginda Rasulullah. Sampai kemudian di Madinah, sampai di makamnya Rasulullah, Bilal disuruh, wahai Rasulullah, aku datang karena kerinduanku kepadamu. Jangan pernah sekali kau bilang aku tidak merindukanmu, wahai kekasih Allah. Bilal di situ mendoakan Rasulullah. Beliau menangis juga di sana. Kemudian ada di situ masih ada Sayyidina Abu Bakar. Para sahabat bilang, Bilal, 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 kau jauh-jauh ke sini ya. Bilal, sudah lama kami tidak merindu, tidak mendengar suara adzanmu. Ayo ada. Oh tidak. Sahabat yang bilang, ayo ada. Muslimin
Ustaz. Saya tidak bisa, benar-benar tidak bisa. Jangankan untuk adzan, ketika kakinya melangkah masuk ke kota Madinah, yang pernah umrah, ketika masuk ke kota Madinah itu, ketika merindukan Rasulullah, setiap sudut yang kita lihat di kota Madinah adalah lafaz Nabi Muhammad. Kalau Bilal karena pernah berjumpa dengan beliau, dia bilang, jangankan mengumandangkan adzan, ketika pertama kali saya masuk ke kota Madinah, semua sudut yang saya lihat adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Maka saya tidak sanggup mengumandangkan adzan. Sampai kemudian yang meminta beliau adalah meminta beliau adzan adalah cucunya Baginda Rasul, Sayyidina Hasan dan Husain yang wajahnya mirip. Kemudian Bilal menangis di sana. Para sahabat meminta beliau adzan, tidak. Tapi ketingkat keturunan Rasulullah yang meminta adzan, Bilal kemudian bilang, saya tidak dapat menolaknya. Kenapa? Karena saya melihat Rasulullah ada pada tubuhnya. Darah Rasulullah mengalir di darah cucu-cucunya. Maka izinkan beliau berdiri, kemudian berangkat ke menara yang biasa beliau mengumandangkan adzan ketika Rasulullah masih ada. Mulailah Bilal adzan lagi di sana setelah bertahun-tahun tidak pernah mengumandangkan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai kemudian ketika mengumandangkan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, kaum muslimin ingat nih, ini suaranya beda. Ini pasti Bilal yang adzan, pasti Bilal yang adzan. Berbondong-bondong datang ke masjid. Kemudian apakah Rasulullah akan bangkit lagi? Kenapa setelah bertahun-tahun Bilal tidak mau adzan, sekarang mau adzan lagi? Apakah Rasulullah bangkit lagi? Apakah Allah bangkitkan lagi Rasulullah? Kemudian para sahabat bilang, Allah tidak, hanya Bilal yang adzan, Rasulullah tidak dibangkitkan lagi. Saking khasnya adzan Bilal dengan kehadiran Rasulullah sebagai imam. Tapi ketika Bilal sampai pada lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak terdengar lagi suara Bilal di situ. Orang-orang menunggu mana nih lanjutannya. Ternyata diketahui Bilal itu sudah pingsan. Ya, pingsan Bilal saking tidak kuat. Begitu para sahabat mencintai Rasulullah, merindukan Rasulullah. Lalu bagaimana dengan kita? Maka bekal yang ingin Anda sampaikan di kesempatan hari ini, dua bekal yang dapat kita pakai untuk sebagai bekal yang paling besar tahun baru adalah cintai Allah. Tambah iman kita kepada Allah dengan mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, yang harus kita ingat adalah, kalau Rasulullah tuh nungguin kita. Rasulullah tuh cinta sama kita. Ketika sakaratul maut, yang diingat oleh Rasulullah adalah ummati. Bukan tentang beliau, tapi tentang umatnya. Dan yang harus selalu kita ingat adalah Rasul selalu menyimpan banyak doa. Rasul selalu banyak minta sama Allah, tapi Rasul banyak menyimpan doa hanya untuk kita kelak, untuk umatnya. Semoga kita yang hadir di sini diakui sebagai umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seueur dosa marah Ustaz. Seueurnya orang seueur dosa, dan selama tahun ini sok diemutkan lagi dosanya. Coba dari atas sampai dengan bawah. Emut masing-masingnya. Kajian ini fokus sama diri sendiri. Diingat lagi dosanya masing-masing dari atas sampai dengan bawah. Cina wae dosa yang pernah dilakukan oleh bagian atas dulu, dari atas sampai bawah. Atau kita mulai dari bawah sampai atas. Allah anugerahi kita dua kaki. Kira-kira apa yang pernah dilakukan dosa oleh kaki kita? Barangkali pernah kaki ini melangkah ke tempat-tempat maksiat. Pernah enggak? Pernah. Barangkali kedua kaki ini kita anggap diam, nyatanya tidak. Kelak akan berbicara dan menjadi saksi bahwa, wahai Allah, pemilik kaki ini pernah melangkahkan kakinya ke tempat-tempat maksiat.
dan aku menjadi saksinya. Karena saat itu akulah yang melangkahkan si pemberi itu ke tempat-tempat maksiat. Entah itu maksiat yang kita lakukan sewaktu SMP gitu ya, sudah balik, atau maksiat kita waktu SMA barangkali, atau maksiat kita sekarang yang sudah menikah segar gitu. Kita pernah melangkahkan kaki-kaki kita ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah. Maka muhasabah diri sendiri, naik ke atas ke farji kita. Ke atas ada 2 kaki, kemudian di atasnya ada 2 paha. Apakah pernah aurat kita terlihat? Apakah pernah pada masanya kita sebelum menutup aurat, ada banyak aurat kita yang diumbar kemana-mana? Kaki yang dilihat oleh bukan mahramnya, atau 2 paha yang pernah terlihat karena kita bangga dengan kemulusannya, atau tubuh kita yang memang kita perlihatkan kepada orang-orang sebelum kita hijrah bisa menutup aurat sampai dengan sekarang, atau barangkali sekarang juga masih sering tutup buka aurat, belum bisa sempurna menutup aurat, seringkali keluar bisa menutup aurat, tapi di dalam masih seperti biasa. Seringkali kita lupa, kadang ada tamu, kadang ada saudara yang bukan murid kita gitu ya. Ada banyak orang, padahal satu lembar rambut yang kita perlihatkan, yang tidak ditutup auratnya, akan jadi saksi kelak di akhirat kepada Allah tentang dosa dan kemaksiatan kita. Kita angkat lagi ke bagian atas. Apakah perut ini selalu diisi dengan barang-barang yang halal? Apakah pasti semua yang masuk ke dalam tubuh kita adalah barang-barang yang halal? Atau barangkali pernah ada yang masuk ke dalam diri ini berasal dari harta yang tidak halal, harta yang subhan, harta yang belum jelas kehalalan, atau barangkali pernah menafkahi orang-orang yang kita cintai dengan perkara-perkara yang tidak halal. Wahai Allah, jika pernah, ighfir lana ya Rabb. Wahai Allah, barangkali pernah bagian tubuh kita ini, bagian perut diperlihatkan kepada orang-orang sehingga kita tidak dapat menjaga aurat kita. Wahai Allah, kemudian naik ke atas, barangkali ada pernah dada ini terlihat oleh laki-laki yang tidak semestinya melihat aurat kita. Barangkali pernah diri ini tidak bisa menjaga diri, sehingga pernah diri ini disentuh oleh laki-laki yang tidak berhak untuk menyentuh. Atau barangkali diri ini pernah sekali berbuat dosa dan kemaksiatan yang orang lain tidak tahu, tapi Allah tahu. Allah tahu. Allah Maha Baik sehingga masih menutup aib kita sampai detik ini. Padahal jika Allah buka, jika Allah pertontonkan kemaksiatan diri ini, dosa diri ini, jika Allah buka aib ini di hadapan manusia, maka jangankan berdiri menatap orang-orang saja kita tidak akan mampu. Saking banyaknya dosa dan kemaksiatan, kemunafikan, kebohongan yang pernah kita lakukan dalam hidup ini. Allah yang Maha Baik, yang masih menutup semua dosa dan aib kita. Padahal lisan ini pun banyak nyakitin orang. Padahal lisan ini pun banyak sekali menyakiti orang. Maafkan ya, jika pernah ada kata-kata yang nyakitin hati mama, meskipun mama kandung maupun mama mertua. Ighfir lana ya, maafin ya, pernah salah sama mama teh, cinta sama mama teh, sayang sama mama teh, ingin memberikan yang terbaik buat mama teh, tapi nyatanya suka ada rasa gengsi, suka ada rasa malu, sehingga yang ada malah nyakitin mama. Maaf ya Mbak ya, selama hidup mama belum bisa membahagiakan mama, bahkan sampai detik ini belum bisa membahagiakan mama. Doa terus-terusan
abdi teh Gusti supaya biasa membahagiakan ibu abdi. Mah kadang sok aya rasa kesel ke mama teh, suka ada rasa marah sama mama teh. Ikhir lana ya, walaupun ya mah kapunten ya maafkan ya mah. Apalagi bagi orang tuanya yang sudah tidak ada. Mama tidak ada lagi di dunia. Dari dulu teh berdoa mudah-mudahan bisa membahagiakan mama. Bila mama masih biasa ditinggali, mama masih hidup, mama masih biasa ditangkap. Ayeuna dugi ka mama teu aya uih ka Gusti Allah teh geuning tajal biasa meninggalkan wae Allah. Malah abdi masih bisa dosa sareng kemaksiatan. Namun biasa doa ka mama. Mudah-mudahan Gusti Allah mengampuni dosa mama. Allah hadiahkan mama tempat terindah di sisi Allah. Allah jadikan kubur mama bagian dari surga Allah. Mah sing namanya yakin ia diri bakal jadi orang anak soleh yang bisa menghantarkan mama ke surga. Bapak dan mama bapak, Pak, hapunten diri ini belum bisa membahagiakan bapak. Sok aya lisan ieu nyakiti hati bapak. Gini pernah nyangka kamu teh pernah marah baheula teh, bahkan sampai sekarang masih aya kesel ke bapak, bahkan benci ke bapak teh. Gusti bapak sing agung hampura. Padahal sakumaha bapak teh nyerah dan jantan anak istri. Bapak teh sakitunya ke anak-anak, terutama ke anak perempuan, menjaga pisan bapak teh. Bapak pilih ayah jaga abdi ka bapak, lisan ini pernah nyakiti bapak hampura ya Pak. Mohon maaf ya Pak. Ngadoa Gusti Allah teh aya ngabigakeun bapak, aya ngabuhkeun bapak di waktu di dunia. Tapi nyata nepi ka aya biasa memakan bapak teh gini. Dulu bapak teh jadi wali di dalam nikah, bisa ngabuhkeun ka bapak. Tapi ayahnya, sebagian dari kita ayahnya sudah tidak ada. Ayah dina hati teh kesel, ayah dina hati teh nyesel, ayah dina hati teh sedih. Waktu hidup can bisa ngabungahkeun, bapak geus teu aya oge masih niki can bisa ngabungahkeun. Mohon Allah, jika ayahku sudah tidak ada, titik Gusti kasihan untuk abdiahan. Jangan tiada aku diri dia diri anu salehah. Ampuni dosa Gusti, Allah jadi anak biasa ngabdiakeun ka orang tua. Orang tua nu teu adiannya panjangkeun antosan abdi jadi salehah aya. Abdi biasa menghantarkan bapak ka surga. Orang pernah dari bapak orang di surga Gusti. Upami aya cara sang kapungkur yang banyak. Ayah ka kesel ka bapak, ayah ka angkat ka bapak, ayah ka nyeri ka bapak. Ampun, ikhfir lana ya ampuni duhai Allah. Ya Rabbana ya Karim. Duhai Allah, jadi dosa bukan hanya sama orang tua, tapi dosa kepada sahabat, dosa kepada teman, dosa kepada kerabat, dosa kepada orang-orang yang pernah mengenal, dosa kepada suami yang sudah menikah, akal suami tiap hari ketemu, tiap hari bareng-bareng, merasa Allah pas jadi istri jadi istri anu bagus, anu sempurna, anu ngadoakeun pada suami. Tapi nyatanya masih kini aya kesel, ada rasa-rasa, ada rasa Allah, kadang sok nyeri hati. Upami pernah atau abdi nyeri hati kan, mudah-mudahan akan tersama hapunten. Upami pernah jadi istri belum bisa berbakti sepenuhnya sama suami, mudah-mudahan memaafkan. Duhai Allah, geuning dosa teh bukan hanya sama orang tua, bukan hanya sama suami, tapi sama anak-anak juga banyak dosa. Wahai anak-anak, cing ianya mama teh perasaan mah kurang kumaha. Salapan bulan ngandung hide 2 tahun
kamu disusui, didoakeun ku mama teh. Dipikanya hidup teh kurang kumaha nyangkeun jadi anak. Jang Neng ujang berkasih semua anak-anak mama. Tapi dalam hidup pasti mama teh pernah salah. Lisa dia pernah ngabentak sama anak teh, pernah marah sama anak-anak teh, pernah emosi pasti rugi. Hapunten nya kasih bagian sore. Maafkan mama, maafkan. Mudah-mudahan ayeuna mama tambah sabar atau didoakan. Mama teh jujur, ayeuna mama yang jujur. Mama teh memang pernah kesal. Semoga kalian mau memaafkan. Begitupun kepada teman, sahabat, semua orang yang pernah mengenal diri ini pasti pernah salah, pernah ngomongkan betul, pernah salah, pernah nyakitin, pernah kesel, pernah ngambek, pernah fitnah, pernah ngabohong. Banyak lamun dihitung sebisa dosa kepada Allah pastinya dosa. Ada sahabat, teman, keluarga, anak, suami, orang tua. Ikhlaslah ya Allah, ikhlaslah. Dosa kita semoga Allah ampuni. Ya Allah, sebelum hamba memohon kepadamu untuk mengampuni dosa-dosa hamba, ya Rabb, izinkan hamba jujur di kesempatan hari ini ya Allah. Tahun ini pernah merasa lelah ya Allah, pernah merasa capek ya Allah, pernah merasa terluka yang amat sangat luka ya Allah. Perih besar hidup Gusti ya Allah ya Rabb. Bukan mengeluh, hanya ingin bilang pernah ingin menyerah dan putus asa darimu ya Allah. Pernah suatu hari hamba berpikir untuk yang naon hirup teh ari kieu wae, yang naon hirup teh ari siga kieu. Gusti, seringkali hamba berpikir masalah datang silih berganti dan tidak pernah ketemu sama solusi. Hamba seringkali pernah merasa ingin menyerah ya Allah. Ya Allah, izinkan hamba mengakui itu ya Allah. Pernah sekali hamba merasa hamba tidak sanggup untuk menghadapi semua yang terjadi dalam hidup ini. Entah itu perpisahan, entah itu sakit hati, entah itu kasih sayang yang diambil, orang-orang tercinta yang pergi dan lainnya. Tapi kemudian kau menguatkan hamba dengan firman, wala tayasu min rahmatillah. Engkau yang selalu mengingatkan jangan berputus asa dari rahmat Allah. Engkau yang selalu bilang bahwa engkau tidak sendiri wahai hamba-hambaku, Allah beserta. Wahai Allah, hari ini hamba datang kepadamu ya Allah, memohon ampunan atas dosa-dosa yang pernah hamba lakukan. Astagfirullahaladzim. Kita istighfar bareng-bareng. Fokuskan pada Allah. Fokus. Fokuskan pada Allah. Bayangkan Allah sedang memandang kita di kesempatan siang hari ini. Yuk, mohon ampun sama Allah. Astagfirullahaladzim. Bayangkan dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan banyak. Astagfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilaih.
Ya Rob, Engkau pernah berjanji sebesar apapun dosa seorang hamba pasti Engkau akan ampuni, karena rahmat-Mu jauh lebih